Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib dan kajian rutin di Musholla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai malam hari ini kita diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah untuk disebut dan diingat, kita ada di malam-malam atau hari-hari utama di bulan Zulhijjah. Hari-hari dan malam-malam utama yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, kata Allah, juga demi malam-malam yang 10. Para ulama sepakat malam-malam 10 itu maksudnya adalah malam-malam di bulan Zulhijjah. Kalau 10 malam ya berarti 10 malam bulan Zulhijjah. Nah, kita ada di waktu ini, di 10 malam pertama bulan Zulhijjah, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyami, yakni ashri Dzulhijjah." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rasulan kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Walayalin ashar, dan malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Rasulullah mengatakan tidak ada rangkaian hari yang lebih dicintai oleh Allah seseorang mengamalkan amal soleh di dalamnya lebih daripada malam-malam di awal
bulan Zulhijjah ini. Sahabat-sahabat bertanya, termasuk tidak ada yang lebih istimewa daripada jihad di jalan Allah, termasuk tidak pula jihad di jalan Allah itu mengalahkan keistimewaan beramal di 10 hari ini. Rasulullah SAW menjawabnya, walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah juga tidak lebih istimewa, tidak lebih dicintai oleh Allah dari beramal soleh di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kita ada di sana. Bahkan Allah mengatakan wasyaf'i wal watar, dan hari yang genap serta hari yang ganjil. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, innal ashra ashrul adha. Jadi 10 hari pertama, 10 malam pertama itu maksudnya 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama yaitu 10 hari pertama Idul Adha. Kemudian wasyaf'i wal watar, ya, hari yang genap dan yang ganjil. Kata Rasulullah, hari ganjilnya tanggal 9, hari genapnya tanggal 10 atau hari penyembelihan. Kita berada pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ada di ayat ke 19 ya. Dari surat apa? Surat Al-Baqarah, gitu ya. Nah, barangkali kita akan sedikit bahas, lanjutkan di ayat 10 yang sebenarnya berhubungan, berkaitan. Ya, sebelum nanti masuk di topik yang sedikit berbeda di ayat 21 sampai beberapa ayat berikutnya. Ayat 20 akan saya bacakan, demikian pula ayat 21 dan mungkin 22, tapi bahasanya barangkali ayat 20 dan 21 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu ay
qarubal barqu, hampir-hampir kilat itu. Jadi ada ra'dun, ada barqun. Kalau ra'dun itu kita biasa menyebutnya napa? Kalau barqun itu kilat, ra'dun itu petir yang masmu, yang didengar. Ya, kalau kilat itu yang terlihat, yang dilihat. Ya. Tapi sebenarnya ya dua fenomena itu sebenarnya sama ya. Ya, artinya dia satu entitas. Saya tidak tahu secara teknis istilahnya, tapi yang didengar itu namanya ra'dun, yang bisa dilihat itu namanya barqun. Tapi dari sisi entitas bendanya itu mestinya satu, gitu ya. Yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu. Ya, oleh karena itu dimaknai sebagian ulama yakadul barqu ay qarubal barqu. Sudah dekat sekali kilat itu, yakhtafu absarahum. Ya, yakhtafu niku napa? Menyambar ya. Menyambar penglihatan mereka. Ya. Jadi kalau makanya tadi itu barqun itu yang kelihatan. Karena barqun itu yang kelihatan, kilat itu yang kelihatan, maka kilat itu disebut menyambar penglihatan mereka. Ai li syiddatihi wa quwwatihi fi nafsi. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi jelas, barqun itu ya asalnya dari barikun, memiliki akar kata yang sama dengan buraqun, kendaraan yang dinaiki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj, kendaraan yang sama yang pernah ditugaskan oleh Allah untuk membawa para nabi, ya, itu buraq namanya. Jadi kendaraannya Nabi ketika Isra Mi'raj itu kilat, ya. Karena itu tidak perlu aneh, tidak perlu heran mengapa bisa begitu cepat Nabi SAW menghadap kepada Allah, kembali ke Mekah dengan pengalaman yang kemudian diceritakan cukup banyak, cukup panjang. Termasuk pengalaman melihat surga dan neraka. Mungkin pertanyaan sampean kan, nopo suwarga niku pun enten isine, karena ceritanya Nabi itu kan sudah ada siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Nek Nabi SAW dengan buraq sudah pernah diperlihatkan surga dan neraka beserta isinya, pertanyaannya apakah surga itu sudah diiseni? Terus isine sinten? Sudah jelas deskripsinya Nabi. Kebanyakan penghuni surga orang miskin. Kebanyakan penghuni neraka yang dideskripsikan singkat oleh Nabi itu adalah kaum perempuan. Nah, misalnya ya yang dilihat pada saat itu bukan berarti yang laki-laki sedikit, ya. Tapi yang dideskripsikan oleh Nabi saat itu demikian karena ada kepentingannya nanti ya. Pertanyaan ini pun enten isine napa mboten? Nek enten isine niku isi contoh apa isi temenan? Nek isi temenan, siapa yang sudah masuk surga atau masuk neraka?
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang membawa adalah kilat. Kilat itu namanya kilat itu fenomenanya disebut cahaya. Maka sebenarnya kalau dalam bahasa kita melihat peristiwa itu namanya highlight. Apa highlight itu? Ya, bahasa Indonesia pun enten highlight itu ya. Supe kula. Ada bahasa Indonesianya sudah. Kita nonton highlight sepak bola gitu. Ya, padahal peristiwanya sudah terjadi bagi sinten ya, bagi sing duwe kamera pun ngerekam ya, pun ngunggah neng niku. Peristiwanya sudah terjadi. Tapi kangge pemirsa sing gak duwe YouTube, peristiwanya belum terjadi. Aku kok tak ndelok bal-balan. Nah, padahal sudah terjadi. Sama kayak dulu kita itu kan sebelum ada siaran langsung loh nggih. Biyen kan sing didelok siaran ulang kabeh. Dulu jangan bilang sekarang, kalau sekarang itu langsung. Dulu semua yang kita tonton tuh siaran ulang semua. Kenapa? Karena tidak ada perangkat yang bisa membawa kita menontonnya secara langsung. Tapi sing ngerekam napa mboten semerap highlight merap. Sing paling cocok niku nek nonton film nang bioskop zaman biyen. Napa bioskop niku nang gedung napa layar tancep. Mantun nonton bioskop satu film, mantun niku enten napa biasa highlight untuk bioskop berikutnya, film berikutnya. Napa sampean pun ngalami, dereng ngalami, tapi sing gawe film pun mari. Itu ditampilkan highlightnya. Bagi Allah dunia ini sudah selesai. Maka tidak perlu aneh. Wong Gusti Allah niku mboten dibatasi waktu. Yang dibatasi waktu itu kita, manusia. Maka Nabi yang berangkat begitu cepat karena mengendarai buruk itu sesungguhnya sudah melihat highlightnya. Nek kabar rincine mboten dituturno, tapi ndelok sak klebatane. Sudah dipertontonkan oleh Allah sak klebatane. Sak klebatane swarga, sak klebatane neraka pun dituturno kepada Nabi SAW. Tapi Allah yang memiliki semua rinciannya itu belum membuka semuanya. Gitu. Nah, kanggene Gusti Allah pun mantun, mari kabeh. Nek mari kabeh lah, napa gunane? Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu dan kemudian tidak berikhtiar, ya nanti dalam highlight yang dalam cerita sesungguhnya yang nanti akan ditampilkan oleh Allah, ya kita itu orang yang begitu. Sementara yang terus ikhtiar dan berusaha sebaik-baiknya nanti akan ditampilkan ya filmnya ternyata ngono iku. Jadi kita tetap diminta untuk melakukan yang sebaik-baiknya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu mengenai menyambar mata mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Kata Ibnu Abbas, li syiddati dhauil haqqi. Jadi wong disambar kilat niku pertama kaget, dua tentu saja ya bukan hanya kagetnya, tapi juga deritanya, lorone, sakitnya. Demikian pula kata Ibnu Abbas, orang munafik itu li syiddati dhauil haqqi, karena begitu menyiksanya cahaya kebenaran. Jadi bagi orang munafik, bener niku soro, kebenaran itu susah, karena mereka itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran.
Itu kata Ibnu Abbas. Sehingga kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Setiap kali ya kebenaran itu menerangi mereka, mereka jalan. Jadi sing bener niku menang, ya akhirnya mau nggak mau mereka ikut. Tapi wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila gelap bagi mereka, mereka akan diam berdiri. Karena itu kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik niku adalah sholat isya dan sholat subuh. Soalnya kenapa berat? Karena di situ mereka nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, ya mereka nggak berangkat, meneng. Ya, nek sholat zuhur asar serba enak, wong kabeh ru, semua akan lihat. Ya, kalau waktu siang mereka datang, sama dengan ini. Kebenaran itu kalau di tangan orang munafik, ya kalau itu menerangi mereka, mau tidak mau mereka akan jalan. Tapi kalau ternyata tersembunyi kebenaran itu dari mereka, yang nampak adalah kegelapan, nah mereka menang. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Kata Ibnu Abbas lebih cetha maneh, kullama asabal munafiqina min izzil islami itma'annu ilaihi wa in asabal islama nakbatun qamu liyarji'u ilal kufri. Setiap orang munafik itu mendapatkan keuntungan karena yang benar yang menang, ya mereka itu tenang. Mereka itu akan ikut di jalan kebenaran. Tapi setiap kebenaran Islam itu ditakdirkan oleh Allah kalah dengan kezaliman, dalam satu waktu tertentu mereka kemudian mandek berpikir untuk putar balik, liyarji'u ilal kufri, kembali kepada kekufuran. Itu disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surat Al-Hajj ayat 11. Kata Allah, orang-orang munafik itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sebagian orang itu ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, ya di pinggir-pinggir. Tina ibadah kepada Allah niku milih sing pinggir-pinggir, ya ala harf, tidak mau masuk ke dalam pemahaman agama, pokoknya golek sing pinggir-pinggir saja. Setiap kali mereka itu mendapatkan ketenangan dari agama, mereka ya diam saja. Ya, tapi setiap kali mereka itu mendapatkan fitnah, inqalaba ala wajhihi, mereka berbalik ke arah belakang. Ya. Khasirat dunya wal akhirah, mereka adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Makanya nek nang agama Islam niku nanti gampang identifikasinya. Dengan cara Allah membuka sifat-sifat orang munafik itu gampang identifikasi. Nek moro wayahe besaran tok,
Ah, iki hati-hati. Lho biasa lah ngoten nah. Tak tahu muncul bareng wayahe belean kok akeh sing teko. Nggih mboten usah diunekno tapi kula panjenengan niku saged niteni. Saged niteni. Tidak usah diomong. Wong jenenge wong niku mungkin juga bisa berubah, kita tidak tahu. Tapi kita bisa napa? Mengidentifikasi. Cara Jawane niteni. Lho, ngono ternyata. Kan gitu ya? Ini kita bisa niteni, hati-hati. Ya begitu ya? Ya begitu. Ya. Wayahe soro gak tau moro, wayahe kari ngiris-ngiris, wah moro. Itu ya. Jadi begitu. Sudah ada ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya mau ngeten. Ya, baik. Yuk, niku pun teng pundi-pundi, wis di mana-mana ada itu yang begitu itu di mana-mana. Buat tentang mriki tok, nek sampean guyu tandane nang mriki nggih wonten ya. Lah kula cerita niku tandane nggih kula nggih enten ngoten lho nggih. Ah begitu. Gitu. Gampang mawon cirine. Oh ya guyu ngerti berarti oh ya berarti ono nang kene. Nah, di tempat saya juga ada, makanya saya bisa cerita. Ya di Al-Quran itu sudah ada, makanya kita bisa menggunakan petunjuk Al-Quran. Oh, ngoten toh, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu ciri orang munafik. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Padahal kalau Allah mau, pasti Allah bisa melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu nanti yang membedakan orang beriman dengan orang munafik. Karena itu ada riwayat yang menyebut ya terkait dengan bunyi surat At-Tahrim ayat 8 ya, misalnya ya surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Nah ini yang terkait. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah Tuhan kalian akan menutup dosa-dosa kalian, ya, dan akan memasukkan kalian kepada surga Allah. Wa yudkhilakum jannat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana pada saat itu ketika kalian masuk surga, hari itu adalah hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman di antara mereka. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Pada saat itu cahaya orang beriman itu akan ada di depan dan di kanan kiri mereka. Mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Tuhan, ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terkait dengan ini ada riwayat yang dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi SAW bersabda, minal mu'minin
mayyuti nuruhu minal madinati ila adan au baina son'a wa duna zalika. Orang beriman nanti di akhirat ada yang cahayanya itu mencorong, nyorot, memancar sejauh dari Madinah sampai Aden, ya, sampai pundi Yordan, ya, waduh. Hatta inna minal mu'minin man la yudhi'u nuruhu illa maudi'a qadamaihi. Jadi enten orang beriman nanti di akhirat yang cahayanya itu nyentrong, nyorot, memancar sejauh dari Madinah ke kota Aden, dari Madinah ke Yordan, dari Madinah sampai sejauh 1000 kilo lebih. Satu orang itu. Tapi juga kata Nabi SAW, ada orang beriman yang nanti cahayanya ya tidak akan menyinari terlalu jauh kecuali hanya menyinari kedua kakinya sendiri. Berarti ya murupe mek ya sawake dhewe. Ya gitu, mendrip-mendrip. Gitu ya. Di akhirat itu nanti penting karena perjalanan di akhirat itu membutuhkan cahaya, dan cahaya orang beriman itu sesuai dengan amalnya. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan Abdullah bin Mas'ud menceritakan yu'tuna nuruhum ala qadari a'malihim faminhum may yara nurahu kan nakhlah wa minhum may yara nurahu karrasulil qaim wa adnahum nuran ala ibhamihi yadfa'u marratan wa yaqiddu marratan. Kata Ibnu Mas'ud, nanti orang-orang beriman di akhirat akan didatangkan dengan diberi cahaya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ada orang beriman yang cahayanya nanti akan setinggi pohon kurma, luwih dukur teko wonge, dukur nyentronge. Nah, tapi ada juga nanti di akhirat itu orang beriman yang cahayanya hanya setinggi seorang laki-laki, ya setinggi badannya. Sementara ada juga nanti orang beriman yang cahayanya hanya sebatas ala ibhamihi, sebatas ibu jarinya. Yes. Mek koyok nggawa lilin ngeten niku ya. Kata Ibnu Mas'ud, yadfa'u marratan wa yaqiddu marratan. Kadang-kadang cahayanya itu mati, kadang-kadang hidup. Itu di akhirat nanti itu. Ya, ini beberapa riwayat yang dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna tadi itu ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini beliau kemudian membuat kesimpulan, karena ayat pertama sampai ayat 20 itu bicara tentang 3 macam orang. Maka kata Ibnu Katsir, fatulakhasu min majmu'i hadhil ayatil karimat, maka bisa diringkas dari sejumlah ayat-ayat yang mulia dari ayat pertama sampai ayat 20 ini beberapa poin. Yang pertama, annal mu'minina sinfani.
orang beriman itu ternyata ada dua macam. Jadi ringkasan dari ayat yang berbicara tentang orang beriman, berbicara tentang orang kafir, dan berbicara orang munafik, tentang orang munafik, niku ringkasan pertamanya adalah orang beriman niku dua macam. Yang pertama muqarrabun wa abror. Orang beriman itu ada yang muqarrabun, ada yang posisinya memang dekat dengan Allah nanti di akhirat. Ya, gambarannya yang mudah untuk dinilai ya nanti di akhirat. Kalau di dunia sebenarnya ada ciri-cirinya. Ya. Dan yang kedua orang beriman itu abror, pokoknya api. Masih posisinya mboten cidek Gusti Allah, pokoknya dadi wong api. Itu orang beriman. Dalam kaitannya dengan orang beriman ini, Ibnu Katsir tidak banyak mengulas, pokoknya ngoten niku. Ada orang beriman itu yang muqarrabun, ada yang abror. Ada yang dekat dengan Allah posisinya, nanti di akhirat ada yang pokoknya api. Demikian pula tentang orang kafir, wa annal kafirina sinfani. Dari ayat-ayat terdahulu sebelumnya disimpulkan juga orang kafir niku girong macam, dua macam. Du'atun wa muqallidun. Ono sing bagian ajak-ajak. Orang kafir sing aktif, bagian ajak-ajak. Ya, kalau bahasa gampangnya sekarang misionaris. Ya, kalau bahasa contohnya model Abu Jahal ya dan kawan-kawan. Ya. Kenapa disebut model Abu Jahal? Karena nanti terkait dengan surat At-Taubah ayat pinten niku nggih. Kalau tidak salah ya sekitar ayat 113 14 ya belasan itu ya. Itu nanti Rasulullah SAW itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nalin nabi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ya tidak pantaslah nabi orang beriman itu kok mohonkan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun itu bolo dewi, meskipun itu kerabat sendiri. Gara-garanya adalah saat paman beliau Abdul Muttalib, Abu Thalib itu akan meninggal. Ya syariatnya kita kalau ada orang meninggal ya ditalqin. Maka kata Rasulullah SAW, wahai paman, ya ucapkanlah la ilaha illallah. Itu nanti akan menjadi dalil saya, hujjah saya, alasan saya di hadapan Allah untuk membantu sampean. Lah Nabi itu namanya talqin, nuntun. Katanya mati kan dikongkon muni ngoten itu kan berarti itu dituntun, ditalqin. Ternyata Abu Jahal itu juga tukang talqin, tapi sini gak podo. Kan gitu nggih. Abu Jahal gantian ngomong. Ya. Wahai Abu Thalib, sampean gak izin ambek wong Quraisy. Kalau sampai menirukan apa yang mengikuti apa yang diucapkan oleh Muhammad ini, kan gitu ya. Akhirnya boten sito. Jadi kata muni boten sito. Niku kenapa disebut orang kafir itu enten sing du'atun, tukang ajak-ajak ya. Kalau kita mengajak kepada jalan Allah, Rasulullah mengajak supaya pamannya mau mengucapkan kalimat tauhid. Tapi Abu Jahal itu adalah orang yang tukang ajak-ajak ke jalan yang sebaliknya. Maka di sini du'atun. Tapi ada yang sekedar muqallidun, yang cuma ikut-ikut. Yang cuma ikut-ikut. Pembicaraan tentang orang iman dan orang kafir oleh Ibnu Katsir dicukupkan situ aja. Ya sudah, pokoknya kesimpulannya itu gampang lah. Tapi
wa annal munafiqina aidan sinfani. Orang munafik juga dua macam, tapi penjelasannya panjang oleh Ibnu Katsir. Orang munafik juga ada dua macam. Munafikun khalisun, ada orang munafik yang tulen, yang asli munafik. Wa munafikun fihi syu'batun min nifaqin, tapi ada juga orang munafik yang hatinya itu adalah yang orang itu adalah hatinya ada ciri-ciri nifak. Jadi dereng dadi munafik penuh, tapi sudah mulai jadi orang munafik. Jadi orang munafik itu ada yang sudah penuh munafik, ada yang hanya sebagian cirinya saja dia munafik. Sehingga Nabi SAW dikutiplah oleh Ibnu Katsir, Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Kata Nabi, ada 3 sifat, 3 perangai. Kalau semua perangai itu ada pada orang tersebut, maka dia disebut munafiqan khalisan, asli munafik. Tapi wa man kanat fihi wahidatun minhunna, tapi kalau ada orang yang di dalamnya hanya ada 1 sifat dari 3 sifat itu saja, maka berarti dia sudah memiliki perangai nifak sampai dia meninggalkannya. Selama dia belum meninggalkan, ya sudah, dia itu sudah masuk kategori munafik. Tapi kalau meninggalkan 1 sifat itu, ya dia kembali sebagai orang beriman. Karena itu nanti dalam surat At-Taubah, orang munafik itu ada yang diampuni, ada yang tidak, tergantung. Ya tergantung ini tadi, apakah perangai kemunafikannya bisa ditinggalkan atau tidak. Apa itu 3 sifat itu? Kita sudah biasa baca ya. Man iza hadatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Yaitu orang apabila dia berbicara itu mesti goro, dan apabila berjanji mesti nyulayani, dan apabila diberi amanah dia khianat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, itu kesimpulannya Ibnu Katsir dari pembahasan ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Jadi bicara tentang 3 macam orang, orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Orang beriman 2 macam, sing cidek Gusti Allah, ambek sing pokoke api. Ya, swargane enten sing swarga sing paling dukur, enten sing pokoke swarga. Nah, begitu. Yes. Pokoke swarga itu masih sak pokok-pokoke, sak dasar-dasar ya mboten gampang golek ini, ngoten lho. Sementara orang kafir juga demikian. Ya, orang kafir itu ada yang ya sekedar ikut-ikutan, tapi ada yang justru menjadi misionarisnya, gitu. Tentu nanti ya meskipun sama-sama neraka, ya nanti berbeda, ya berbeda tempatnya, berbeda. Karena dalam sebuah riwayat itu dijelaskan nanti, ya termasuk orang Islam ya yang enggan menjalankan sholat, ya maka kata Rasulullah SAW, orang Islam bahkan yang tidak melaksanakan sholat, ya tak merasa rugi meninggalkannya, nanti di akhirat dia akan bergabung dengan sinten Fir'aun, Haman, dan Korun. Ya, Fir'aun, Korun, dan Haman. Nah, podo ae ngeten sorong ya. Gitu nanti itu ya. Terkait dengan ayat 20. Sekarang kita paling tidak geser ke ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, allazi khalaqakum wallazina min qablikum, Tuhan Allah yang sudah menciptakan kalian
juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir pendek sekali. Yang penting Allah di dalam ayat ini mensyariatkan, ya, menetapkan tentang apa? Tentang keesaannya. Oke, jangan disekutukan. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Karena kadang-kadang Tuhan itu akeh sing anyar. Iya kan? Pangeran niku akeh sing anyar. Nabi Isa niku pangeran anyar dalam keyakinannya orang Kristen. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, berarti itu pangeran anyar. Lah nek iku pangeran anyar, pangeran sadurunge niku sinten? Kenapa kok jadi Tuhan itu ya baru zamannya setelah Nabi Isa? Dan nek iku jadi Tuhan, lah sadurunge sinten? Gitu. Maka ketika Allah mengatakan sembahlah Tuhan kalian dan Tuhan orang sebelum kalian, maka itu sebenarnya mengarah pada wahdaniyatu uluhiyatillah. Jadi itu menunjukkan kemahaesaan Allah. Jadi kalau ada ungkapan, ada perintah, sembahlah Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian. Nah, kalian itu sakniki, ya sekarang kita, kalau pada masa Nabi Muhammad ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan Tuhan sebelum mereka, berarti ya zaman bien-bien, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Oh, berarti itu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, bukan Tuhan yang baru-baru, sing anyar-anyar. Itu kata Ibnu Katsir, ayat ini bicara tentang kemahaesaan Allah. Dari mana kita tahu? Sembahlah Tuhanmu yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, itu beriku yes, di situ Tuhannya ya hanya Allah. Karena yang baru-baru itu kan bisa jadi menjadi Tuhan satu kaum, sebelumnya tidak pernah menjadi Tuhan. Nah, begitu. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir cukup singkat sampai di situ saja. Agak berbeda nanti di dalam tafsir Al-Qurtubi atau tafsir At-Tabari. Ya, yang jelas ayat ini memberikan perintah kepada kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Karena itu ibadah itu tidak hanya khusus ya orang yang beriman. Orang yang belum beriman itu diperintah beribadah. Maka sebagian ahli tafsir memaknai kalau perintah ini sasarannya adalah kepada manusia secara umum, maka perintahnya adalah untuk menyembah Allah saja, umum. Tapi kalau perintah ini kepada orang beriman, maka perintah ini maknanya adalah supaya orang-orang beriman itu beribadah kepada Allah secara istiqomah. Gitu. Ini kan perintah kan umum. Kalau yang dimaksud adalah umum manusia, berarti perintahnya adalah beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Tapi kalau yang dimaksud orang beriman itu sudah tauhid, berarti perintah beribadah di sini adalah perintah istiqomah, terus beribadah. Begitu. Makanya kalau di Muhammadiyah itu biasanya dibagi sasaran dakwah itu ada namanya sasaran dakwah itu umat ijabah dan ada namanya umat dakwah. Umat dakwah ini masyarakat umum.
Masyarakat umum itu cukup dikenalkan, cukup diberitahu, gak iso dipaksa. Nah, kalau umat ijabah lah baru dikongkon ini ya, mengerjakan hal-hal yang memang sudah menjadi keputusan-keputusan di dalam organisasi. Kalau orang lain sudah pokoknya dikenal loh. Ya. Sama kalau orang-orang yang masih umum, sing penting dikenal no keesaan Allah, diperintah untuk menyembah Allah saja. Nanti kalau orang beriman baru rinci-rinci, mulai sholat, puasa, zakat, haji, itu rinci-rinci ibadahnya. Gitu. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat keempat dari surat napa niku nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, itu surat Al-Fatah ayat 4 kalau tidak salah ya. Allah lah wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ibnu Abbas mengatakan, ya syariat agama Islam itu, ayat itu kan bunyinya Allah lah yang menurunkan sakinah, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang beriman supaya bertambah iman mereka ya setelah iman mereka yang lain. Kata Ibnu Abbas, iman itu terus tumbuh bertambah. Nah karena itu perintah Allah itu juga bertahap. Pertama diperintahkan mentauhidkan Allah. Ketika orang sudah mentauhidkan Allah baru diperintah sholat. Ketika orang sudah sholat baru diperintah zakat. Ketika orang diperintah zakat baru diperintah ibadah yang lain. Gitu. Nah kula panjenengan gitu. Tumbuhnya iman itu berarti bersesuaian dengan tumbuhnya amal kita. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Ayat ke-21 itu isinya perintah kepada manusia secara umum untuk beribadah kepada Allah dalam makna beribadah mengesahkan Allah saja, menyembah Allah saja. Sementara kepada orang-orang yang sudah beriman itu terus beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.